Ketua Umum Majelis Keamanan dan Perwakilan. Baik, saudara sekalian, siang ini saya mengadakan pertemuan silaturahim dengan 3 pimpinan Majelis Ulama Indonesia terkait dengan peristiwa terakhir ini tentang penangkapan 3 terduga teroris oleh Densus 88. Hadir bersama saya di sini dari MUI Profesor Kiai Haji Miftahul Akhyar. Beliau adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Lalu didampingi oleh Bendahara Umum di sebelah kiri saya ini, Kiai Misbahul Ulum, Kiai Misbahul Ulum, dan ada Ketua IGGI, Wakil Sekjen MUI. IGGI itu Ikatan Gus-Gus Indonesia yang menjadi Wakil Sekjen. Jabatannya resminya Wakil Sekjen MUI. Dengan ini hasil pertemuan ini saya menyampaikan hal-hal berikut kepada beliau, tadi sudah berdiskusi. Pertama, penangkapan ketiga terduga teroris tersebut tidak dilakukan di kantor MUI. Sehingga jangan berpikir bahwa itu penggerebekan di kantor MUI. Dan tidak terkait dengan urusan MUI. Karena memang tidak ada hubungan antara teroris itu dengan MUI. Yang kedua, aparat penegak hukum dalam hal ini Densus juga tidak pernah mengumumkan dan mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah pengurus MUI. Tidak pernah. Polisi maupun Densus tidak pernah. Masyarakat dan media seperti saudaralah yang kemudian membuka identitas yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan adalah pengurus MUI di bidang fatwa, komisi fatwa, dan MUI kemudian menonaktifkannya. Yang ketiga, pemerintah tidak bisa dan tidak boleh menjawab sekarang tentang bukti dan alat bukti proses penyelidikan dan penyidikan terhadap ketiga terduga teroris tersebut, karena hal itu bisa mengacaukan proses hukum. Ini sedang gini lalu diumumkan buktinya, nanti yang di luar pada semburat lari semua jaringannya ya. Sekarang proses hukum. Jadi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Jadi begitu ketentuannya. Termasuk kapan boleh didampingi pengacara, berapa lama pemeriksaan dan seterusnya. Tetapi meskipun pemerintah tidak bisa menjawab sekarang, pemerintah akan memastikan proses hukum terhadap ketiga terduga teroris tersebut akan berjalan secara terbuka dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Yang keempat, pemerintah tidak melarang siapapun untuk menilai, mengkritik, serta mengekspresikan pendapat dan aspirasi terkait kasus ini, baik pro maupun kontra. Hal itu bisa dilakukan oleh setiap warga negara, sepanjang tidak dilakukan dengan tindakan kekerasan dan cara-cara melawan hukum. Indonesia adalah negara demokrasi atau kedaulatan rakyat, sekaligus negara nomokrasi atau kedaulatan hukum. Saudara, saya ingin jelaskan, bolehlah berpendapat pemerintah tidak fair, MUI kecolongan, tapi yang membantah juga harus diberi tempat. Itu tidak benar. Asal jangan melanggar hukum. Yang melanggar hukum itu sudah ditangkap. Misalnya membuat instruksi
duduki kantor-kantor polisi dan bakar. Itu kan sudah ada yang begitu, tangkap gitu. Itu melanggar hukum. Kalau cuma menyatakan MUI sarang pemerintah menyerang ini dan macam-macam gitu, silakan itu pendapat, karena masyarakat sendiri membantahnya juga di lingkungan masyarakat. Yang terakhir, pemerintah akan terus bekerja sama dengan MUI sesuai dengan fungsi masing-masing untuk membangun Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yakni negara yang baik, aman, damai, bersatu di bawah ampunan dan lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian statement dari pemerintah. Selanjutnya Ketua MUI Kiai Haji Miftahul Akhyar juga akan menyampaikan keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku para insan media yang kami hormati, alhamdulillah kemarin saya dapat berita kalau Bapak Menko Polhukam ingin ketemu membahas masalah bangsa, masalah yang sangat urgen. Maka saya pun segera datang karena ini sebuah hal yang sangat positif bagi kami. Perhatian besar dari pemerintah untuk bertabayun lah, katakan, mengklarifikasi viralnya berita-berita dan memang kasus yang kemarin saya kira semuanya sudah. Ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pemerintah atas upaya pada hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka untuk membahas masalah bangsa, bagaimana bisa ketertiban, kesejahteraan, ketenangan hidup ini bisa terus terpelihara. Oleh karena itu dari MUI ada beberapa pernyataan perlu saya bacakan. Satu, bahwa menurut MUI kerjasama antara MUI dan pemerintah berjalan sangat baik dan terus selalu terpelihara kerjasama ini. Sampai sekarang bukti kami hadir di sini, walaupun sama-sama mendadak kami hadir. Ini adalah bentuk kerjasama yang terpelihara, yang baik. Yang kedua, secara umum di internal MUI tidak ada kegoncangan dan semua berjalan normal. Tapi peristiwa ini bisa menjadi sarana introspeksi, ya, atau dikenal dengan muhasabah, mawas diri, kita lebih berhati-hati, lebih teliti, dan sebagainya untuk menjaga marwah daripada majelis para ulama, bagian daripada anak bangsa ini. Yang ketiga, di MUI sudah ada sebetulnya fatwa nomor 3 2004 bahwa terorisme itu haram hukumnya. Pembunuh diri itu juga haram hukumnya. Jadi kalau mereka menganggap itu mati syahid surga, justru sebetulnya bukan mati syahid, mati sangit kata orang-orang itu. Jadi sebuah keputusan yang sebetulnya sudah lama di MUI, karena MUI ada cerminan daripada gerak para ulama yang seharusnya ikut bersama-sama membangun, menjadikan negara kita anugerah yang besar ini menjadi tentram, tenang, dan sejahtera. Sehingga semua apa yang jadi kebijakan berjalan dengan lancar dan baik, bisa dirasakan oleh umat seluruhnya. Kira-kira itu pernyataan dari MUI, semoga bisa difahami dengan jelas dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.